Halo, selamat siang, Miss. Kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat ingin mempresentasikan tentang hepatitis. Oke, jadi hepatitis sendiri itu kasusnya di dunia masih sangat tinggi. Nah, WHO mencatat bahwa lebih dari 2 miliar orang itu pernah terinfeksi hepatitis dan sekitar 350 juta hidup dengan hepatitis kronis. Nah, pada setiap tahunnya, hepatitis ini menyebabkan sekitar 1,4 juta kematian akibat infeksi akut maupun komplikasi seperti sirosis dan kanker hati. Di Asia Tenggara, terdapat lebih dari 39 juta orang hidup dengan hepatitis kronis. Sedangkan di Indonesia sendiri, angka hepatitis B sekitar 2,10% dan diperkirakan itu menyebabkan kematian 51.100 setiap tahunnya. Pada tahun 2022, itu terdapat kejadian hepatitis akut misterius pada anak-anak dengan terdapat kasus sebanyak 348 di 21 negara dan terdapat 26 anak harus memerlukan transplantasi hati. Nah, untuk hepatitis ini sendiri merupakan suatu peradangan pada sel-sel hati di mana peradangan ini tuh disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, mulai dari infeksi virus, bakteri, parasit, lalu obat-obatan yang dikonsumsi, alkohol, makanan berlemak, maupun penyakit autoimun. Saya ke Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan 5 jenis dari hepatitis. Hepatitis yang pertama itu adalah hepatitis A, di mana ini infeksi akut tapi saat di mana penyakit ini tuh sifatnya datang tiba-tiba, tapi sangat singkat. Nah, tubuh biasanya bisa melawan virus ini. Penderita akan merasa sangat lemah, mual, dan juga kulit menguning, namun setelah sembuh, pasien punya kekebalan dan tidak akan mengalami kerusakan hati permanen. Selanjutnya adalah hepatitis B. Yang kedua adalah hepatitis B, yaitu infeksi akut ke kronis, di mana penyakit ini bisa menipu. Awalnya mungkin terasa seperti flu biasa, namun pada banyak orang virusnya menetap diam-diam di hati selama bertahun-tahun sehingga menjadi kronis. Nah, jika tidak dipantau, maka infeksi ini perlahan akan merusak sel hati hingga memicu pengerasan hati atau sirosis. Nah, selanjutnya adalah hepatitis C atau infeksi silent killer. Kenapa disebut silent killer? Karena sangat jarang menunjukkan gejala di awal penyakit, ini cenderung langsung menjadi infeksi jangka panjang yang sangat kuat untuk merusak jaringan hati karena sering tidak terasa. Banyak orang baru sadar mereka sakit setelah terjadi kerusakan hati yang cukup parah. Selanjutnya adalah hepatitis D atau infeksi ganda yang berat, di mana infeksi ini adalah jenis yang paling progresif karena dia menumpang pada virus hepatitis B. Penyakitnya jadi lebih agresif karena kerusakan hati terjadi lebih cepat dan lebih hebat dibandingkan jika seseorang hanya terkena hepatitis B saja. Selanjutnya itu adalah hepatitis E atau infeksi akut serupa tipe A, di mana mirip sekali dengan tipe A, penyakit ini biasanya hilang sendiri dalam beberapa minggu, namun penyakit ini tuh memiliki risiko kegagalan hati akut yang sangat tinggi, apalagi menyerang ibu hamil. Nah, um, Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Tridelara Margaret. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dan juga faktor risiko dari hepatitis sendiri. Nah, untuk penyebab infeksi hepatitis ini ada dua, yaitu penyebab infeksi virus dan juga non-infeksi. Nah, seperti yang kita tahu tadi, bahwa hepatitis itu ada 5 jenis. Yang pertama itu ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, dan hepatitis D, dan juga hepatitis E. Nah, untuk hepatitis A dan E sendiri, itu infeksi virusnya melalui vesel oral atau terinfeksi melalui makanan atau minuman yang telah terkontaminasi. Lalu untuk hepatitis B sendiri, itu terinfeksi melalui cairan tubuh seperti darah, saliva, lalu melalui vaginal, hubungan seksual, jarum suntik, serta transmisi dari ibu ke anak. Lalu untuk hepatitis C itu infeksi virusnya berasal dari transfusi darah. Lalu untuk hepatitis D, infeksi virusnya itu hanya muncul pada penderita yang menderita hepatitis B saja. Lalu untuk penyebab non-infeksinya itu seperti ketika kita mengonsumsi obat-obatan tertentu yang
mampu memberikan resiko terjadinya hepatitis. Lalu yang kedua itu ada racun dan juga paparan lingkungan yang kurang sehat, dan yang ketiga itu mengonsumsi alkohol. Perkenalkan, nama saya Syifa Kirana. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme penularan hepatitis. Cara penularan hepatitis sangat bergantung pada jenis virusnya. Yang pertama ada hepatitis A dan E. Menularnya karena kurangnya kebersihan dari lingkungan. Biasanya contohnya itu ketika kita habis buang air besar, kita tidak mencuci tangan dengan baik. Kita langsung makan, itu bisa saja virus dari feses kita itu masih ada di dalam tangan dan itu langsung masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua ada hepatitis B, itu penularannya yaitu melalui darah atau cairan tubuh seseorang yang terinfeksi dan juga dari seorang ibu hamil kepada bayinya. Biasanya ini akibatnya dari penggunaan jarum suntik yang secara bersamaan atau dari eh, transfusi darah yang tidak benar. Bisa juga seorang ibu hamil yang menularkan langsung kepada bayinya. Mekanisme penularan ini menunjukkan bahwa hepatitis bukan hanya dipengaruhi kebersihan, tetapi juga faktor medis dari kondisi tubuh seseorang. Oke, saya Nur Nabila Ilyasliha. Di sini saya akan menjelaskan gejala dan dampak. Untuk gejala sendiri, hepatitis itu sering banget gak nunjukin gejala yang khas. Jadi pada tahap awal, biasanya penderita gak merasakan dia merasa dia hepatitis. Jadi dia biasanya cuma merasa keluhannya ringan, kayak gangguan pencernaan, itu kayak mual, muntah, diare, sakit perut, demam ringan, atau rasa lemas. Nah, karena gejalanya ringan ini dan gak spesifik, banyak penderita yang merasa ini tuh cuma gangguan pencernaan biasa. Dia nggak merasa diri ini terkena hepatitis. Nah, terus jika penyakit ini berlanjut dan nggak ditangani dengan baik, gejalanya dapat menjadi lebih serius. Nah, beberapa tanda yang sering muncul adalah kulit dan bagian putih mata ini bakal jadi menguning. Terus urinnya juga bakal lebih gelap dan warnanya ini hampir kayak teh. Terus fesesnya juga jadi lebih pucat. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi hati sudah mulai terganggu. Nah, kalau dari sisi dampak sendiri, hepatitis yang tidak mendapatkan penanganan dapat berkembang menjadi penyakit yang lebih berbahaya. Contohnya kayak penyakit hati kronis seperti fibrosis, sirosis, bahkan kanker hati. Nah, selain itu, pada ibu hamil yang terinfeksi hepatitis B dapat resiko tinggi penularannya kepada bayinya. Nah, tanpa pencegahan yang tepat, bayi ini beresiko mengalami infeksi kronis yang dapat berujung pada komplikasi dan kematian. Baik, saya Tresia Francisca Sinengga. Di sini saya akan menjelaskan pencegahan hepatitis. Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah hepatitis. Dan kita dapat ketahui bahwa hepatitis sendiri adalah peradangan hati yang dapat disebabkan oleh virus, kebersihan yang buruk, maupun perilaku hidup yang kurang sehat. Nah, untuk langkahnya, yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Nah, tangan merupakan media yang sangat mudah membawa kuman dan virus. Oleh karena itu, dengan mencuci tangan menggunakan sabun, kita dapat mengurangi resiko masuknya mikroorganisme berbahaya ke dalam tubuh. Yang kedua, yaitu mengkonsumsi makanan yang bersih dan matang. Makanan yang tidak dimasak dengan baik dapat menjadi sumber penularan virus hepatitis, terutama pada hepatitis A dan E. Nah, untuk memastikan makanan bersih dan matang, itu merupakan salah satu upaya yang paling efektif untuk menjaga kesehatan pencernaan dan hati. Yang ketiga yaitu ada menggunakan masker ketika sakit, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, yaitu karena lingkungan yang bersih dapat mengurangi potensi berkembangnya virus dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit termasuk hepatitis tersebut. Yang terakhir yaitu adalah tidak berbaginya alat makan dengan orang lain, karena virus hepatitis tertentu dapat menular melalui media yang terkontaminasi cairan tubuh. Dengan menggunakan alat makan pribadi, kita dapat mencegah perpindahan virus dari satu ke orang yang lainnya. Berikut adalah sumber yang kami gunakan. Sekian dan presentasi kami hari ini. Terima kasih.